Pihak manajemen Persib akhirnya bersedia menemui Bobotoh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Geraha Persib pada Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021 kemarin. Sekitar pukul 8 malam, Kuswara Estaryono selaku komisaris PT PBB hadir. Dirinya hadir di hadapan Bobotoh untuk menyikapi tuntutan yang diberikan dalam petisi. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan petisi Bobotoh yang berisikan 5 poin tuntutan. Pihak manajemen pun bersedia mengindahkan mayoritas tuntutan yang ada di petisi tersebut. Seperti melakukan evaluasi terhadap tim, tidak mempolarisasi dan mengkotak-kotakan Bobotoh serta mengubah slogan tim dengan tagar Persib juara. Poinnya, seperti yang semuanya ketahui, pertama tentu kami sudah menyampaikan kepada Bobotoh permohonan maaf terhadap performa Persib di series pertama. Walaupun sebetulnya posisi Persib ini masih berada di peringkat kelima dan posisinya tidak jauh dengan tim lain yang ada di atasnya, selisihnya, poin, tidak banyak, kata Kuswara ketika diwawancara seusai aksi unjuk rasa tadi malam. Yang kedua, pada dasarnya kami tidak membedakan elemen Bobotoh, organisasi manapun dan berasal dari manapun. Tadi sudah kami sampaikan juga kepada yang menyampaikan aspirasi. Ketiga, tentang kaitannya dengan tagar menang bersama, ada usulan menjadi tagar Persib juara dan itu usulan yang baik. Jadi nanti pada dasarnya sesuatu yang baik akan kami sampaikan kepada yang kompeten menanganinya, lanjutnya. Hanya satu poin tuntutan yang membuat manajemen merasa keberatan, yaitu poin kedua tentang desakan tagar Rene out dari tim. Kuswara menyebut manajemen masih dengan sikap yang sama seperti sebelumnya bahwa mereka masih mempertahankan Robert Rene Alberts sebagai pelatih kepala. Lalu menyangkut kaitannya pelatih, sudah kami sampaikan ketika preskon Selasa kemarin, pada dasarnya agar diberi kesempatan dulu. Karena masih dalam proses, masih panjang dan perlu konsentrasi tim ini menghadapi series kedua, tentunya dengan pertimbangan terukur, ujarnya. Untuk pembahasan poin kedua ini memang menghabiskan waktu hingga berjam-jam. Dikatakan Kuswara, ada hal yang perlu dibicarakan secara mendalam. Hingga akhirnya dia menekan petisi tersebut dengan ada catatan khusus soal tuntutan poin kedua tentang pemecatan pelatih. Intinya poin kedua, sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan di saat preskon, bahwa agar bersabar dulu, tim masih perlu konsentrasi jelang series kedua berlangsung. Tentunya nanti kami akan melakukan evaluasi dari series kedua ini, tutur pria yang merupakan pengacara itu. Itu yang menjadi salah satu poin pentingnya. Bobotoh mengusulkan, kami tahu, tetapi kan kami harus berpikir, mempertimbangkannya secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi ada catatan, lanjutnya. Isi dari catatannya tersebut adalah khusus poin kedua, akan dilakukan evaluasi terhadap pelatih setelah series kedua. Menurutnya ini bentuk tanggung jawab klub serta upaya mereka menampung aspirasi dari Bobotoh. Jika di series kedua Persib tetap ompong, posisi Robert tentu tidak aman. Itu salah satunya. Jadi ibaratnya usulan Bobotoh kami tampung. Intinya kami juga akan melihat dan melakukan evaluasi, tapi kaitannya itu hasil dari series kedua. Ia masih berjalan, sesuai dengan preskon yang kemarin, tukasnya. Skuad Maung Bandung mulai menata kesiapan mereka jelang tampil di series kedua Liga 1 2021/2022. Termasuk soal rencana keberangkatan rombongan tim menuju Yogyakarta. Mengingat pada series kedua ini kompetisi akan digelar dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Robert Rene Alberts mengatakan bahwa tim akan bertolak pada tanggal 14 Oktober mendatang. 2 hari sebelum tim bertanding melawan Bayangkara FC, tim dengan kekuatan sebanyak 24 nama disiapkan. Namun khusus untuk Victor Igbonevo, dia akan langsung menyusul tim. Kami berencana pergi di hari Kamis dan kami membawa 24 pemain. Jumlah 24 pemain itu termasuk Victor yang akan tiba setelah membela tim nasional,
terang pelatih asal Belanda ini ketika diwawancara usai memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Robert juga mengatakan dari 24 nama yang dibawa, tidak termasuk Dimas Juliono dan Ferdiansyah. Itu karena tim Persib U18 sudah memulai kompetisi mereka di Liga dan keduanya masuk dalam skema pelatih. Maka tenaga kedua pemain muda ini lebih diutamakan oleh tim U18. Tidak dibawa, karena tim U18 sudah memulai liganya. Jadi Dimas dan Ferdi akan bergabung dengan tim U18 di Liga. Tetapi mereka juga tetap memiliki kontrak bersama kami dan mereka juga bisa bermain di Liga 1, kata pria berusia 66 tahun ini. Selain itu ada 4 pemain yang dipastikan absen pada series kedua. 3 pemain dipanggil tim nasional U23. Sedangkan Imade Wirawan menjalani pemulihan usai naik meja bedah. Kami juga tanpa Bayu, Akil serta Beckham, tentunya juga Made karena dia menjalani operasi, kata Robert. Sang pelatih juga memastikan Ardi Idrus dan Mark Klok bertolak bersama tim di hari Kamis nanti. Meskipun 2 pemain ini absen di laga Bayangkara lantaran hukuman akumulasi kartu kuning. Iya, mereka akan tiba bersama kami, ujar Robert memungkasi. Robert Rene Alberts kembali menggenjot latihan punggawa Persib usai diberi libur 1 hari. Mark Klok dan kawan-kawan berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021 pagi. Sang pelatih pun menjelaskan kondisi terkini dari anak asuhnya jelang menatap series kedua. Meski dalam kondisi yang fit, tapi pergerakan pasukannya terlihat agak lambat dibanding biasanya. Dia pun merasa pemain seolah mengalami Monday Blues pada sesi latihan kali ini. Monday Blues adalah istilah yang menggambarkan nuansa tidak bersemangat menghadapi hari kerja setelah mendapat jatah libur di akhir pekan. Hari ini cukup oke tapi sedikit lambat di latihan kali ini. Mungkin pemain merasakan Monday Blues jadi agak lambat mereka hari ini. Tapi kondisi pemain oke, tutur Robert Rene Alberts ketika diwawancara usai mendampingi pemainnya berlatih. Di akhir pekan ini, Maung Bandung akan bertanding dengan Bayangkara FC yang merupakan pemimpin klasemen sementara. Tapi Robert menegaskan untuk persiapan yang dilakukan, tidak ada yang dibuat secara khusus. Meski dia mengakui bahwa The Guardian bukan tim yang sembarangan, skuad asuhan Paul Munster tersebut kini mencatatkan diri sebagai yang hanya kemasukan 4 gol. Jumlah ini sama dengan apa yang dihasilkan Persib dan Robert menganggap pertahanan kedua tim sama-sama kuat. Namun untuk urusan penyerangan, ada jarak pemisah yang jauh antara Persib dengan Bayangkara. Bayangkara sudah mencetak 10 gol dan 6 dicetak oleh Ezechiel Enduasel. Sebaliknya, Maung Bandung kini masih bermasalah dengan pemain depannya karena tidak ada gol yang lahir dari pemain menyerang. 6 gol yang hadir lahir dari gelandang dan bantuan gol bunuh diri lawan. Kami melakukan persiapan normal. Kami tahu Bayangkara adalah tim yang bagus, memiliki pemain yang bagus juga, kami tahu kekuatan penyerangan mereka. Tapi di barisan pertahanan kami memiliki catatan yang sama, kata pria berkebangsaan Belanda ini menjelaskan. Hanya saja seperti yang kita ketahui, kami tidak cukup mencetak gol dan itu rintangan utama yang dihadapi. Kami harus bisa mengatasi itu. Jadi persiapannya berlangsung normal, tutup pelatih yang pernah menahkodai Arema dan PSM Makassar tersebut. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ahmad Hadian Lukita mengingatkan supporter agar tetap mematuhi aturan yang ada supaya Liga 1 bisa tetap bergulir. Pertandingan seri kedua Liga 1 2021/2022 akan digelar di beberapa stadion yang terletak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY.
Laga seri kedua Liga 1 itu akan dimulai pada Jumat, tanggal 15 Oktober tahun 2021, yang dibuka dengan pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persik Kediri. Untuk pertandingan seri kedua ini tak berbeda dari sebelumnya, yang mana di setiap pekannya akan ada 9 laga yang digelar. Namun, semakin dekat lanjutan kompetisi digulirkan, satu masalah pun datang. Seperti diketahui, belum lama ini ratusan bobotoh alias pendukung Persib Bandung melakukan demo di Graha Persib, Jalan Selanjana, Kota Bandung, Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Demo ini dilakukan karena Persib Bandung tampil kurang memuaskan pada laga seri pertama Liga 1. Dalam 6 pertandingan, Persib Bandung hanya meraih 2 kali kemenangan dan 4 kali ditahan imbang tim lawan. Catatan itu pun membuat bobotoh geram karena Persib yang diharapkan bisa tampil luar biasa pada musim ini malah kesulitan bangkit. Situasi yang terjadi dengan berkumpulnya ratusan bobotoh ini pun membuat PT LIB ketar-ketir. Bagaimana tidak, Liga 1 bisa bergulir dengan adanya penerapan protokol kesehatan, prokes, secara ketat. Kepatuhan prokes ini bahkan tak hanya berlaku untuk para pemain, pelatih hingga ofisial saja, tetapi juga untuk supporter. Sejak awal kompetisi direncanakan bergulir, PSSI dan PT LIB sudah menegaskan agar tidak adanya supporter yang berkumpul menimbulkan kerumunan. Hal ini karena kompetisi digelar di tengah pandemi COVID-19, sehingga supporter dilarang datang ke stadion, menggelar nonton bersama, apalagi melakukan demo. Ahmad Hadian Lukita menilai bahwa apa yang terjadi itu tentu saja tidak benar karena menimbulkan kerumunan bisa mengancam nasib Liga 1. Seperti diketahui, pemerintah hingga saat ini terus memantau perkembangan kompetisi Liga 1. Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan bahwa apabila ada yang melanggar aturan yang sudah diterapkan bisa mencabut izin kapan saja. Dengan situasi ini tentu saja PT LIB ketar-ketir karena apabila dilakukan evaluasi oleh pemerintah tentu saja surat izin kompetisi dapat terancam dicabut. Maka dari itu, Ahmad Hadian Lukita mengingatkan agar supporter tidak egois karena yang bergantung pada sepak bola bukan hanya satu klub atau beberapa orang saja, tetapi ratusan orang bergantung pada bergulirnya Liga 1. Oleh karena itu apabila memang supporter merasa ada keluhan kepada klub, PT LIB meminta agar perwakilan supporter bisa bertemu langsung dengan manajemen klub bersangkutan. Bukan malah mengadakan demo yang menyebabkan kerumunan, sebab pandemi COVID-19 masih menghantui hingga saat ini. Ahmad Hadian bahkan mengingatkan bahwa sampai saat ini kompetisi itu selalu dipantau pemerintah. Maka dari itu ia mengharapkan agar supporter bisa lebih dewasa menyikapi ini agar nantinya tak berpengaruh besar pada bergulirnya Liga 1. Jika ada pendapat yang ingin didengar manajemen klub terkait hasil atau performa selama seri 1, sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, ujar Ahmad Hadian sebagaimana keterangan tertulis yang diterima bolasport.com. Itu bisa dengan manajemen klub masing-masing. Ingat, kita semua tetap dipantau pemerintah, ucapnya. Kami mohon jangan mengadakan kerumunan yang dampaknya bisa berpengaruh terhadap bergulirnya Liga 1 2021/2022. Menurutnya semua akan sia-sia apabila jajaran pelatih hingga ofisial selama ini telah menjalani prokes yang ada. Bahkan pemain hingga perangkat pertandingan juga telah menjalani prokes dengan ketat seperti tetap menerapkan adanya tes PCR swab dan yang lainnya. Tetapi supporter malah melanggar, tentu saja itu sangat disayangkan karena syarat untuk pemain hingga ofisial menggelar kompetisi juga bukan hal yang mudah. Sampai saat ini, seluruh pemain hingga ofisial telah diwajibkan harus menjalani vaksinasi 2 kali hingga melakukan PCR setiap H1 pertandingan bergulir. Ada ketentuan wajib untuk PCR beberapa hari sebelum bertanding dan wajib tes swab antigen mendekati hari pertandingan. Semua harus mematuhinya, tutur Hadian. Dengan dipatuhinya prokes dari pemain hingga yang lain tentu akan menjadi laga yang baik ke depannya. Oleh karena itu, PT LIB mengingatkan kepada supporter bagaimana pentingnya prokes untuk kesuksesan menggelar kompetisi ini.